Oke. Ya teman-teman Ini nama semua ya. kita sama ini Egi ini semua. Oke teman-teman semua ya. Selamat malam. Berjumpa kembali bersama saya Sandro Jabrik Wong Ganteng Sakdonyo. Yes. Oke. Ya. Malam hari ini ya, kita akan berjumpa lagi bersama. Wah, ini tamu saya yang saya tunggu sejak zaman bahla. Dijain Sejak ngomong zaman sebentar. bahula. Sibuk lah Mas, kerja ya. Iya, 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 Pulang iya. ya capek. Betul, 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 betul. Tanggung jawab didahulukan. Pip. Oke, dengan aku ini sebenarnya panggilnya enaknya gimana sih? Biar Ya yang manggilnya, kakak gitu. manggilnya iyo Kakak. kakak ya, general. Yes. Ya, Kakak Egi. Egi. Ya, Iya, namaku tuh. Mas Sandro Egi. Iya. Ya. Jadi eh, ini banyak sekali ya. Hmm. Kak sampean itu status yang banyak kontroversi. Wah, selalu Ngeri ya. membicarakan. Jadi FYP sampai ya, seminggu. enggak yang aku tuh yang Anda tuliskan itu status di mana membahas tentang Banyak perilaku sebenarnya yang status. Banyak Mas. banyak Kita ya. bahas satu-satu. Iya leh. Yang paling yang paling trending itu yang dulu itu belum lama inilah. Kemarin ini kan ada lomba lagi kan. Aku kan nggak habis-habisnya membahas perlombaan yang dilakuin di Hong Kong lah. Kemarin Hmm. itu kan ada lomba, aku bikin status yang bikin lomba orang itu, jurinya orang itu yang menang itu aja. Anak lama sama anak baru Hmm. digabung, ya ujung-ujungnya yang menang ya itu aja Oke, gitu. statusmu ya Nah, kita cari ya. Ini di layar iya kelihatan nih. banyak lah Nah, status yang viral itu. Salah oke, satunya yang itu belum lama lah. oke, ya belum lama kita keluarin hutang kewajiban, play victim, sorotan, Kita oke, aku makan nggak ada sate, nih muka aku di sini nih. jiwa pengemis, Bukan, bawa lagi, bukan itu. Terus bawah lagi. direndahkan, oh Bukan, bukan. bukan. Yang buat lomba itu sebelumnya pokoknya masih agak jauh. Pokoknya Woi, ada lah. aku saran kepada KJRI kontrak kerja dipegang agent. Lah itu penting itu. Itu penting banget. Itu kasusnya itu ngeri. Ngeri itu. Kesusahan dan kesedihan yang tomboy menafkahi ketawa gaji piro gayane. Asli ya, Anda menulis status ini udah menyakiti banyak hati orang. Deh, bukan menyakiti tapi kan berbicara fakta. Tidak menyakiti itu fakta dan real. Mana ini Untuk pergaulan mm, menafikan ini, selingkuh zaman tak dulu nih. bawa lagi. Banyak banget. Terus bukan. Aku kan yang nulis itu loh, yang lomba itu aja, yang Ya, menang. ya, Ada ya. pokoknya. Oke, oke, silakan bagaimana pendapat Anda? Kalau menurutku ya, maksudnya tuh ya, yang ngapain sih sekarang itu kan forum digital itu kan lebih menjanjikan, ya Hmm, kan? Facebook aja bahkan sekarang udah bisa menghasilkan uang. hmm, YouTube dari dulu, TikTok, hmm, Instagram dan lain-lainnya. Sekarang hmm, orang bersin aja kalau viral kaya raya dia. hmm, Ngapain kita harus ikut lomba yang bikin acaranya itu aja, hmm, jurinya itu aja, yang hmm, menang ya pasti yang itu aja. Dan itu aku sampai dibully sama anak-anak lama yang kebetulan kenal sama aku. Dan padahal secara pribadi aku nggak ada masalah. hmm. Tapi sekarang menurut sampean gimana? Ibaratnya sam- ini Mas Sandro ini kan udah banyak yang kenal lah di YouTube, perkalangan YouTube ini udah terkenal itu. Seandainya sampean lomba bikin video sama aku yang baru Eh, memulai, loh yuk wis pasti jelas sampean sing menang. hmm. Jadi Karena dari pengalaman dan segalanya hmm, udah jelas sampean sing lebih daripada saya. Jadi nggak apple to apple.
Dan seandainya nih, saya nih udah sering menang lomba dari zaman dulu ya, udah sering menang lomba, terus saya harus bersaing sama anak baru, harga diri saya jatuh loh. Intinya saya udah di atas, udah punya nama, everybody know who I am, terus gue harus ikutan lomba sama anak-anak baru, ya bukan level gue gitu loh. Dan kasihan juga yang anak-anak baru. Sekarang lomba itu nggak gratis kan? Daftarnya bayar. Kalau lomba peragaan busana nih, kalau dia pakai kebaya yang belum pernah dipakai sama orang, itu minimal ya zaman dulu itu 500 sampai 1.000 bayarnya. Belum make upnya. Kalau yang make up yang udah punya nama itu sampai 500. Itu make upnya. Belum nyewa fotografer. Can you imagine that? Itu tuh semua pakai duit. Dan hasilnya apa gitu? Bukannya merendahkan ya. Hasilnya apa? Selalu bilangnya hasilnya kepuasan, hiburan. Come on, hiburan tuh nggak kayak gitu. Gua hiburan ke bar gratis masuknya. Kalau mau minum ya bayar, paling berapa? Udah happy. Gue pengen nyanyi, masuk ke karaoke, nyanyi-nyanyi sama teman-teman gue, sama pasangan gue, udah happy. Dan itu baru namanya hiburan. Bener nggak? Oke, ya. Saya kapan? Menurut Saya udah ya, giliran ngomong belum? silahkan. Sekarang ini bahas ini dulu ya, silahkan. Jadi kalau dari perspektif saya sih sebenarnya kalau mereka menjawab hiburan itu karena mereka menutupi sesuatu. Sebenarnya mereka bukan pingin hiburan, tapi pingin pengakuan. Ya, Jadi aktu, that's why aku tahu. makanya kan aktualisasi diri dari dia itu mengerahkan segala daya upaya. Nah sekarang gini persoalannya ada. Hmm. Tidak ada salah bagi saya ketika dia mau mengerahkan segala bentuk daya upaya untuk sebagai bentuk pengakuan di dalam komunitasnya. Kali lagi kan kalau misalnya busana ya udah di situ isinya adalah orang-orang yang apa namanya sekolah make up, kemudian yang PAES dan segala semuanya berkumpul di situ dan dia mengeluarkan duit. Dan yang saya pikirkan adalah panitianya itu tahu celah dan momentum untuk mendapatkan benefit dan Ya makanya profit. ini bisnis. Nah, makanya This enggak is just business. saya cuman bilang bahwa karena tidak ada, sekali lagi, tidak ada lembaga atau sesuatu organisasi yang terkait yang mau membuat itu dan itu mengapresiasi ya khususnya kalau di kita di sini kan government atau pemerintah yang memberikan aspirasi sehingga tidak butuh akhirnya individu-individu sendiri yang membuat dan mereka tahu celahnya. Jadi sebenarnya itu hanya sebagai bentuk saling memanfaatkan Nah, dan mau dimanfaatkan oh, gitu. Jadi kalau hmm. saling mau Hmm? memanfaatkan dan bisa dimanfaatkan itu kan sebenarnya itu simbiosis mutualisme. Nah, karena karena sekali lagi jadi saya sudah samut. Tadi kan aku ngomong. Nah, jadi simbiosis mutualisme dan dua-duanya sama-sama saling membutuhkan dan sampai detik ini orang-orang yang masih masih menginginkan hal yang sama ya tetap sama dan orangnya kalau Anda perhatikan orangnya juga sama. Itu aja. Nah, jadi ketika semuanya orang sama tapi saya tidak akan mengkritisi apa yang mereka lakukan tapi saya justru membuat sesuatu di mana mereka juga harus tahu bahwa ini boleh pilihan kamu bisa milih di mana kamu nggak harus mengeluarkan uang sebanyak itu untuk pengakuan dirimu. Tetapi ketika kamu perform, kamu tampil, dan kita videokan, dan videonya kita sebarluaskan dari pihak kita loh ya, dari pihak penyelenggara. Kalau saya bikin event kan, saya selalu up kan. Eh, Penampilan mereka satu-satu kan mesti saya up. Dan itu bukan bukan dia sendiri yang sibuk untuk video, tapi kita sebagai bentuk apresiasi dan dia pun nggak perlu membayar dengan kita. Nah,
ketika ada pilihan itu, mereka masih memilih keglamoran, masih ditata cara berpikir yang ya terserah gue mau gue habisin uang gue dengan cara begini. Nah, itu sebenarnya tidak perlu judgement atau pengkritisan. Kalau Anda berpendapat nggak ada masalah menurut saya. Tapi ketika kita tidak mampu dan tidak bisa memberikan wadah yang jauh lebih baik, kita susah menyadarkan seseorang atau membuat seseorang. Sebenarnya wadahnya ada. Kayak ibaratnya Telin, terus Martun, terus kadang KJRI. Kadang setiap tahun itu pasti bikin acara. Bikin acara. KJRI juga sering bikin acara lomba video singkat, puisi. Kadang kan bikin. Dan hadiahnya nggak main-main. Hadiahnya ya sampai eh, drone, uang, nggak main-main. Dan itu Tapi kan malah menurutku resmi. nggak sesering mereka Ya bikin. sekarang lomba emang harus sesering itu. Loh, Tiap minggu bahkan. kalau gini loh, kalau orang kalau orang sudah tata cara berpikirnya, jadi cara berpikirnya itu sudah dia tidak memikirkan sesuatu yang jauh lebih penting di kebutuhannya dia, tetapi pingin dia eksisnya itu yang lebih dipentingkan, ya Ya, kan? makanya maksudnya kita Ah, kan ah. ya balik lagi ke tujuan kita kerja di sini kan intinya buat apa? Nah, Balik nah lagi. itu yang dinamakan pergeseran nilai dan kita tidak bisa sekali lagi dengan cara berpikir kita. Oke, Anda terus bersuara dengan hal yang seperti itu, nggak ada masalah menurut saya, ya kan? Tapi justru ketika ketika Anda seperti itu, mereka itu malah seolah-olah akan menentang, gue bikin lagi. Dan Jadi gue akan bikin lagi status gue. ya, jadi endingnya yang terjadi itu hanya sebentuk Pembulian. enggak konfrontasi. Nah, nggak apa-apa. Kalau Anda merasa dengan serangan mereka itu sebagai menaikkan profiling, mencari sebuah benefit dari keuntungan, ya lanjutkan konsisten di hal itu. Kan ada juga. Sebenarnya saya nggak nyari keuntungan. Hmm. Tidak ada tujuan saya menyari FYP terus orang-orang pada datang ke sosial media saya. Not at all. Ini benar-benar keresahan saya karena saya sangat mengetahui banyak hal. Banyak orang bekerja di Hong Kong sampai tua, bahkan sampai kena penyakit, sampai sakit, bahkan sampai meninggal dunia. Dan di Indonesia gak punya apa-apa, tidak kecukupan, bahkan malah hutang banyak. Dan itu buat apa? Wasting time, buang-buang waktu. Dan Loh, itu sangat menyakiti saya gitu loh. Melihat hal-hal seperti itu tuh ya sakit, yang sedih. Sekarang banyak ya oke, kejadiannya, jadi gini, banyak banget. sekali lagi ya, eh, dasar berpikirnya Anda itu oke, kita tidak keliru. Tapi sekarang kan kita harus berpikir bagaimana agar punya cara yang efektif. Kan itu. Untuk membuka cara berpikir kan boleh. Kita punya cara yang efektif misalnya ya kan. Misalnya dengan sampean ketemu dengan seseorang ya kan yang kemudian dia bisa bercerita. Terus bagaimana, Bu? Nah, setelah sampean dapat cerita hidup susah begini-begini. Nah, naikkan ke dalam sosial media Anda bahwa ibu ini satu sisi dia bekerja berjuang demi ini demi ini demi ini. Nah, kalian yang ngambur-ngamburin duit hanya demi, apakah kalian tidak akan sama seperti ibu ini di usianya nanti yang seperti ini? Oke, kalian sekarang masih muda tapi dampaknya akan ke tua. Nah, dengan analogi yang seperti itu, pelan-pelan pelan-pelan apa yang menjadi tujuan Anda, tujuannya sampean, tujuannya Kakak Egi ini akan berhasil. Sekarang itu tinggal bagaimana adalah cara kita untuk konsisten dan komitmen. Karena satu lagi yang sampean juga pernah lihat, ada Facebook juga. Aku judes, aku ngamuk terserah. Yang penting aku menyampaikan undang-undang, informasi yang benar-benar benar, yang benar gitu. Tapi dengan gaya dan cara berbicaranya yang ekstrim. Nah, jadi informasi yang benar disampaikan dengan cara yang tidak benar, itu penangkapannya akan jadi rancu dan absurd. Makanya dibutuhkan orang-orang yang benar-benar memang
membawa ke analogi dan cara berpikir yang bisa pas sama mereka. Nah, itu butuh effort, tapi nggak apa-apa. Aku nggak ingin merubah karakter Anda sebagai pengkritisi yang tajam, yang ekstrim. Nggak. Masalahnya satu, nggak punya waktu Nah, untuk. Terus kalau kita libur itu, kalau aku libur itu kebanyakan dipakainya buat bener-bener istirahat, tidur, makan, ketemu teman, ketemu pasangan udah. Jadi pengen bikin ini, pengen semuanya tuh udah ada di otak. Tapi waktunya tuh yang nggak ada. Dan sesibuk itu, secapek itu kerja. Jadi pengen apa-apapun kadang stuck aja di otak. Nah, di saat kita lagi capek, mungkin lagi mental juga lagi lelah, kadang pengen ngoceh. Dan tiba-tiba yang keluar itu ya status-status yang seperti itu. Akhirnya. ya, Jadi ya nggak apa-apa. kadang sekarang saya Heeh. berpikir ya, udahlah, yang penting sebagai manusia udah mengingatkan kalau merekanya tidak bisa menerima kritikan saya dengan baik, ya sudah silahkan dan saya akan tetap terus membuat status-status yang menurut saya benar. Ya aja. Ya, itu nggak apa-apa. Jadi, apa namanya, be yourself dan kembali ke diri Anda itu boleh. Tapi sekali lagi, kalau kalau eh, saya menginginkan sesuatu, saya selalu cari bagaimana caranya supaya apa yang saya sampaikan itu bisa diterima. Kan juga kita butuh waktu untuk membangun personal branding. Nah, makanya karena Anda masih kekeh dan masih dengan caranya Anda, makanya saya bawa ke konten, ke sosial media saya, supaya ketika kita ngobrol itu terlampiaskan apa yang sebenarnya ingin Anda sampaikan. Iya, Nah, kadang orang yang salah paham. duh, enggak gini, karena daya tangkap dan daya nalar cara berpikir itu tidak sama setiap individu. Makanya kita boleh ya, kita boleh berkata-kata, kita boleh mengeluarkan kalimat, kita boleh, tapi kita ingat bahwa semakin lama, semakin hidup, ya, tujuan kita baik. Tapi ketika cara kita tidak bisa ditangkap dengan beberapa orang yang memang itu menjadi target kita, maka apa yang kita lakukan hanya sebuah keributan jatuhnya. Karena gini, Iya, saya pernah kerja, ini sampel di kehidupan yang nyata, saya jadi staf itu paling senior, paling tua di situ. Jadi semua pekerjaan dan semua tanggung jawab yang ada di perusahaan itu apapun, saya salah satu staf yang bisa menjalankan itu semua. hmm, Tapi begitu begitu ada pemilihan seorang manajer dan mereka di vote, yang milih saya itu cuma 2 orang dari 14. Nah, kenapa? Karena saya menyampaikannya ke teman-teman itu secara tough, secara hard, sangat keras. Bahkan negurnya itu sampai mereka menangis karena saya kan teriak gitu. Saya ngomongnya itu mendisiplinkan sesuatu. Nah, setelah saya resign dan kenapa saya tidak dijadikan manajer, saya mengevaluasi diri saya sendiri. Jadi, kamu menilai orang lain itu ukurannya dengan kamu, bro. Padahal, sekali lagi kan, saya masuk udah senior, mereka baru 1 bulan, baru 2 bulan, baru 3 bulan. Dari situ saya belajarnya itu lama loh. Saya keluar resign 3 tahun, disitulah saya baru belajar. Nah, akhirnya di Hong Kong, saya kembali lagi, saya sudah nyampe di Hong Kong, saya membuka komunitas ini dan saya jalankan tidak secara ekstrim. Saya membuka keterbukaan siapa yang mau belajar di waktu itu dan semuanya, dan alhasil ketika saya menjalankan ini semuanya, beberapa orang pun bisa mulai mendengar dan tahu manfaat apa yang saya sampaikan. Makanya saya nggak berhenti, tetap konsisten di konten. Jadi itu membahas masalah. yang belum ada di diri saya tuh belum bisa sabar, Nah, belum bisa tone-nya tuh rendah kalau nah, bicara. Bisa. ya karena memang Masih yang pertama setelah masih latar menggebu-gebu. belakang dan kesibukan Anda Iya. yang menyita.
tapi Anda ingin berbuat sesuatu ya, membuat orang lain memahami cara berpikir Anda, tapi sibuknya Anda tidak bisa belum bisa menyiapkan materi di mana yang itu bisa diterima. Sebenarnya masalahnya cuma di sana saja. Sayang sekali ketika bagi saya, makanya kan saya ngajak ngajak konten karena jalan dan jalur berpikir Anda itu tidak jauh berbeda tujuannya dengan apa yang ingin saya sampaikan. Tapi kita punya style dan gaya masing-masing dalam menyampaikan kritiknya. Kan seperti itu. Saya juga pernah. Saya awalnya melihat countering, wah ekstrim. Terus saya ajak ngomong, saya pernah podcast, kemudian ada channelnya juga. Kita set up untuk channelnya. Karena kita pingin orang-orang yang ibaratnya menunya macam-macam. Ini nasi goreng pedas, ini gado-gado, ini rujak. Jadi anak-anak akan bisa memilah, akan mau mana yang menjadi sebuah pembelajaran dan memang butuh konsisten. Tapi Sekarang lama. saya mau bahas masalah ini, masalah yang aku bikin studi itu yang KJRI itu seharusnya kayak kontrak kerja atau visa itu kalau bisa majikan yang simpen. Kasih ke mbaknya itu kalau bisa paspor aja. Karena saya kan sekarang bantu-bantu di agent ya, kerja di agent lah. Ibaratnya. Terus banyak banget kasus. Baru kerja 2 bulan, udah minjem bank. Habis itu tidak ada kecocokan dengan majikan. Terus di interminate. Yang akhirnya malah menyusahkan orang tersebut. Yang mungkin dia tujuannya pengen mungkin di Indonesia sana banyak kebutuhan, keluarga, atau mungkin mau ke Hong Kong itu banyak utang atau apa. Jadi pengen secara instan gitu bayarnya, malah terlilit hutang. Sampai ada yang lama-lama itu sampai ibaratnya menipu, sampai karena hutangnya banyak akhirnya mencuri di rumah majikan. Ada satu anak dia udah kerja 6 tahun, majikannya super baik, sangat percaya, bahkan dia itu punya akses untuk ngebersihin eh, kotak yang buat naruh uangnya majikan. Itu dia itu setiap setiap nyuri itu sampai berani nyuri di dompetnya majikan. Dan itu dia setiap karena dia kecanduan judi online. Jadi dia itu selalu top up di 7-Eleven 3.500, kadang 1.500. Nah, dia jadi selama-lama ini kok uangku cepat habis. Padahal ngambil di bank sekian kok udah habis. Lama-lama curiga akhirnya ngecek CCTV dan ketahuan semuanya. Terus dia dipulangin ke agent dan masih baik itu majikan. Enggak dilaporin ke polisi, tidak dilaporin ke imigrasi untuk di blacklist. Enggak. Cuman di cut kontraknya, terus suruh pulang. Udah, itu aja. Coba, ini sampai dia juga punya utang, mungkin dia punya utang juga. Mungkin dia kebutuhan di Indonesia banyak, dan kebutuhan diri sendiri kayak judi online, libur, dan segalanya gitu. Sampai segitunya. Nah, seandainya, ini kan kasus kan udah banyak terjadi. Yang udah dari dulu, bukan hanya sekarang. Bahkan dari dulu. Bahkan saya pun pernah mengalami susahnya nemenin orang yang terlilit hutang sampai 3 bank. Ini seandainya pihak KJRI atau apalah imigrasi atau apa ini grup-grup yang ada di Hong Kong ini yang kayak Pilar Hong Kong atau apa bisa nggak sih maksudnya tuh ini coba biar ini mbak-mbak ini tidak meminjam uang di bank lagi. Solusinya gimana? Karena ini sangat-sangat meresahkan dan bukannya kerja ke luar negeri kaya, tapi malah miskin. Dan ada juga. Jadi masalahnya tuh kompleks. Ada yang ya karena pergaulan, ada yang berani minjem bank untuk ngasih laki-laki, ada yang minjem bank untuk benar-benar untuk keluarga. Jadi ada yang untuk
gaya hidup di sini. Jadi karena segampang itu minjem uang, jadi mereka itu menggampangkan, sedangkan kita kerja ini di sini pakai kontrak kerja. Ibaratnya, kalau seandainya majikan tidak cocok, kita bisa dipecat kapan aja. Dan itu malah menjadi permasalahan yang besar untuk mereka sendiri. Tapi aku lihat-lihat itu, Kak Jerry itu nggak ada tindakan apapun untuk menyelesaikan ini semua gitu. Nggak ada himbauan, nggak ada. Ibaratnya jangan sampai apa menggadekan paspor. Itu paspor aja sampai bisa digadein. Saya pernah ada mbak-mbak di interminit. Dia di interminit, terus akhirnya nyari majikan lagi di agen saya. Terus agen kan nanya, Mbak, paspornya di mana? Dia bilang, oh lupa bawa, lupa bawa. Akhirnya dia jujur, dia menggadaikan paspornya. Dan dia menggadaikan paspor sama anak OS. Sekarang minjem 5.000, 1 bulan bunganya 1.000. 1 bulan itu bunganya 1.000. Coba Hmm. bayangin. Sekarang kalau seandainya si mbak-mbak OS ini ketangkep, ataupun seandainya dia kecelakaan atau kebakaran rumahnya, terus ini paspornya gimana? Hmm. Ya kan? Makanya Hmm. saya tuh sampai sekarang tuh heran gitu, kenapa sih kok pemerintah itu yang ada di sini tidak membuat himbauan atau apa gitu untuk mengingatkan lah, setidaknya ada usaha untuk mengingatkan kembali mbak-mbak ini jangan sampai minjem bank. Ya ibaratnya kita kerja itu kayak sistemnya kayak kita pacaran. Kalau kita cinta, sayang, ya akan lama hubungannya. Kalau enggak kan putus di tengah jalan. Nah, Sekarang udah minjem bank, terus diputus kontrak kan gimana? Kan? nah, Malah kalau menyusahkan. oke, kalau sampean bicara seperti itu, yang sampean bicarakan, video saya 5.100 ribu, 5.100, 5,1 ribu. Itu isinya apa yang Anda sampaikan. Jadi, Tapi nggak ada perubahan. jadi ini perjuangan saya. Ini yang saya lakukan. Jadi saya tidak berharap kepada orang lain. Bahkan Jadi, sampai ada itu ada di Facebook gitu ya, berita si A udah 10 tahun tidak menghubungi keluarga, anaknya dari kecil lah, tidak diurusi, bapaknya sampai meninggal ini. Nggak taunya anak itu di sininya itu OS kelilit hutang, jadi buronan segitunya gitu loh. makanya gini, kalau Anda masih masih ingin berjuang, mempunyai tujuan yang baik, membawa dan mengarahkan mereka, ya, kalau memang feel-nya sampai di Facebook, mainkan Facebooknya. Durasi 5-10 menit, sampaikan pesan penting. Karena itu yang hanya bisa kita lakukan. Kita Tapi tidak kadang bisa, saya itu berpikir gini loh Mas, saya itu kadang berpikir saya ini siapa? loh, Sedangkan emang pemerintah yang gini, udah ditunjuk sama gini, negara kita saya sendiri saya untuk ngurusin saya ini bilang, semua aja nggak peduli. saya bilang, jangan pernah merasa Anda sebagai siapa. Ya saya sebagai manusia. Hidup saya ingin berbuat sesuatu yang baik buat orang lain versi saya. Tapi sekarang saya bikin bikin status kayak gitu. Yang komen tahu nggak jawabannya apa? Selagi nggak ngutang sama lu, selagi nggak minta makan sama lu, selagi nggak nyusahin lu, ngapain lu ikut campur sama urusan orang? Soalnya gini, kembali lagi, cara berbicara yang sangat emosional itu membuat seseorang akhirnya berdampak bukan isinya yang mereka perhatikan, tapi dari cara kita berbicaranya. Makanya teknik berkomunikasi itu Anda benar-benar harus bisa memahami ketika menyampaikan message atau sebuah pesan, itu saya harus bagaimana. Jadi kalau Andanya ngomongnya secara tenang, misalnya ya, eh, memang itu karakter dan gaya. Di awal saya orangnya dulu begitu, tapi saya perlahan berjalannya waktu.
bahkan sampai saya diingetin, saya dikenai penyakit yang ekstrim, itu sebagai bentuk di mana bahwa menyampaikan ke orang itu juga tidak perlu terlalu ekstrim, walaupun kita menginginkan bahwa ngerti yo rek, paham mo. Dalam diri kita itu seperti itu. Tapi secara berkembangnya waktu, oh berarti teknik dan cara mengkomunikasikan pesan saya, membawa pesan saya itu sangat penting agar bisa diterima. Nah, itu yang dibutuhkan. Nah, persoalannya kadang kita idealis. Ya terserah gue mau ngomong sama cara gue begini ya sudah lu mau terima mau enggak. Kan bukan seperti itu. Kalau kita kalau kita berbicaranya seperti itu, maka yang menangkap message dan pesan informasi dari kita tidak ada ubahnya seperti kita yang juga berapi-api secara menyampaikan. Makanya Karena saya ingat dulu omongannya Mas Sandro ini dulu ngomong gini, hmm, kalau semua orang membenci lu dan gak suka sama cara bicara lu, walaupun lu bener, at least ada satu atau bahkan mungkin dua orang yang setuju sama status lu udah menang. Dan itu sampai sekarang gue pegang. Dan iya, makanya tapi makanya makanya se-booming itu saya dibully, ada segelintir orang yang setuju dengan nah, cara saya. I'm still very happy. nah, makanya itu kita perbaiki dengan cara berkomunikasi lagi dari dua, dari tiga, dari empat. Nah, akhirnya pesan yang Anda sampaikan itu akan memberikan dampak yang lebih luas. Karena terbukanya cara berpikir orang itu berbeda-beda caranya. Nah, siapapun manusia ketika diajak berbicara secara lebih lembut, ya kan? Secara lebih lembut, secara lebih tenang, nalar logikanya dia lebih jalan dibandingkan kita menyampaikannya dengan berapi-api dan emosi. Berapi-api kalau emosi itu kalau kita sudah di medan perang karena sudah posisinya terjepit. Nah, sekarang mereka tidak pada titik yang seperti itu. Makanya kita harus memahami dan mereka pun juga udah capek bekerja. Kita paham. Benar, bukan bukan kita harus menyesuaikan mereka, tidak. Tapi kita memahami psikis orang yang mau kita ajak berbicara, mau yang mau menangkap pesan dan message kita di sosial media kita. Itu karakternya gimana? Maka dengan kita belajar perlahan, sampai juga agent, itu pesan itu memang harus bisa kita sampaikan. Pesan-pesan. Orang-orang dunia ini hancur karena orang baik itu diem. Makanya, Makanya, ya, makanya saya tuh selalu bersuara karena saya nggak mau ibaratnya ya, apa yang tidak normal dinormalisasikan. Itu makanya yang coba benar-benar Anda mencari sebuah referensi di mana menyampaikan secara efektif, ya kan, sesederhana bahasanya sehingga mereka bisa nangkep dan lakukan itu terus-menerus. Makanya kan kenapa sih saya ngajak omong di saat orang lain banyak bully dan semuanya. Saya justru karena ini secara tujuan sudah pas. Dan tinggal bagaimana gitu loh. Bagaimana kita membawa misi yang sama, membawa visi yang sama dengan misi Anda yang berbeda dengan cara saya, tapi setidaknya gitu loh. Karena bagaimanapun sekali sekali apapun ya, ketika orang itu sudah membenci, yang jadi jelek di sini, ketika satu orang membenci, maka mereka ngajak orang lain untuk membenci kita. Walaupun di dalam hati kita itu terserah lo. Yang saya harapkan di dalam diri Anda tidak terjadi seperti itu. Gitu. Saya akan terus mengevaluasi dan mengembangkan cara saya berkomunikasi. Makanya kenapa saya ngajak ngobrol saya gitu. tuh sebenarnya punya masalah pribadi sama diri saya sendiri, yaitu dari kecil itu emang udah suka, justru sukanya itu hal-hal yang berat. Saya lebih suka nonton berita daripada nonton kartun. Saya lebih suka nonton orang debat daripada nonton sinetron percintaan. Jadi kadang itu kayak teman-teman yang dari dulu, kadang bahkan orang tua sendiri itu karena mereka juga mungkin nggak sekolah dan segala macam,
menganggap itu saya itu terlalu pintar, kepinteran. Kadang suka dikata-katain, kepinteran kamu itu, melebih-lebihi orang. Padahal ya, apa yang saya pikirin itu ya, yang sebenarnya terjadi. Saya tuh nggak bisa, ya kalau untuk bergaul tuh, saya Loh, tuh nggak suka. bukan. Jadi bukan. Apa ya? Menurut saya gini, kalau Anda Jadi nggak bisa tenang. Saya tuh nggak bisa gini, tenang kalau ngomong. kalau Selalu emosi. makanya makanya orang orang bisa diterima lebih banyak itu kalau sudah bisa selesai dengan dirinya sendiri. Nah, sekarang tanyakan dulu dalam diri Anda, apakah Anda sudah selesai dengan diri Anda sendiri? Karena ketika kita sudah selesai dengan diri kita sendiri, maka segala sesuatu yang ingin kita sampaikan itu pelan-pelan ada jalannya. Tapi ketika kita belum selesai dengan diri kita sendiri, yang terjadi itu emosi yang meluap-luap. Jadi yang terjadi itu bukan message, malah justru pelampiasan hasrat untuk mengeluarkan sesuatu yang ada di dalam pikiran kita yang entah orang luar nanti mau seperti apa, dan itu kan sayang. Ya Itu sayang makanya. gitu, sayang. Makanya saya ngajak ngomong ini dalam rangka di mana bahwa tujuan Anda itu baik. Nah, ketika tujuan baik, ayo kita kelola bagaimana untuk jauh lebih baik lagi. Dan message serta pesan itu bisa jadi gini, mereka mendengarkan dengan radio yang kemeresek, sama mereka mendengarkan radio yang lemah lembut, yang menyentuh, yang ngepas dengan analogi. Terkadang sesekali juga kita ngegas, tapi orang akan mendengarnya kan, oh iya, jadi pribadi ini itu adalah pribadi yang wise. Ketika pribadi wise, kenapa nggak aku mencoba apa yang dia katakan? Pelan-pelan berjalannya waktu, Anda bisa berevolusi. Idealis, kekakuan ego, dan keras nih, itu berjalannya waktu ya. Mungkin aku nggak ngerti, Anda belum diingatkan dengan hal-hal yang begitu ekstrim di dalam diri kita sehingga menggebu-gebu. Oh, udah. Saya dari kecil bahkan ekstrim hidup saya. Nah, justru di titik itu harusnya sampai menjadi titik balik. Jadi Sekarang, di tempanya yang kuat, di tempanya yang keras, itu tidak semerta-merta menyamakan orang lain untuk bisa sama dengan standarnya kita. nah Nah, itu sekarang tadi. saya mau bahas yang satu yang kemarin, yang viral se-Hongkong ini sampai 1 minggu FYP Facebook saya. Saya kan bikin status. Saya bilang, kalau untuk disukai sama orang, apalagi sama cewek-cewek yang ada di Hong Kong ini, itu gampang. Cukup kurus, keren, gaul, dan berpakaian branded gitu. Ya kan? Keren itu, yaitu ya badan harus kurus, nongkrong di bar, minum-minum gaya-gaya, ya mungkin wine, bir, di tempat-tempat yang bagus, terus pakaian juga harus branded gitu. Terus yang gaul ya mungkin maybe harus narkoba atau whatever it is. Itu sekalipun orang itu tidak ada masa depannya, sudah pasti mereka itu akan digandrungi, akan disukai, akan diidolakan. Nah, sedangkan orang yang kayak saya, maupun saya sekeren apapun, baju semahal apapun, ibaratnya, tapi saya gendut, ya kan, nggak gaul, yang nggak akan disukai. Jadi intinya status itu tuh seperti itu. Tapi penangkapan orang-orang itu malah yang ngatain saya sombong, ngatain saya sok branded, malah ngatain saya itu sebagai kakak idola yang didamba-dambakan. Padahal nggak ada ucapan saya tuh yang menyombongkan diri saya tuh nggak ada di situ. Dan herannya lagi, kenapa semua orang nggak terima? Apakah semua orang itu kategori orang yang saya tulis di status? Kan enggak. Sekarang kalau tidak Ya, merasa, ya oke. kenapa harus emosi gitu loh.
Kan kan ibaratnya saya tutorial. Kalau kamu pengen masak mie instan, direbus dulu, ditambahin telur biar enak kan gitu. Baru jadi mie instan yang enak. Bukan menghina-hina atau apa nggak ada gitu loh. Oke. Iya kan? Jadi menurut sampean gimana tuh kasus yang Oke, kemarin kita tersebut? istri udah teriak-teriak soalnya jam warning. Oke. Padahal Ap- ini yang penting sedikit aja singkat aja ya, membahas ini. Gini loh, sekali lagi saya melihat tidak ada yang salah atas apa yang Anda tulis dan apa Anda lakukan. Cuman satu hal bahwa butuh eh, sekali lagi kalau nulis itu menimbulkan persepsi yang beda. Makanya saya lebih mempersedikit apa yang saya tulis dibandingkan apa yang ingin saya omongin. Jadi durasi 10 menit, durasi 7 menit, 8 menit. Kalau cara kita nyampaikan secara berbicara dan menulis, maka akan menimbulkan persepsi. Nah, harapan saya sih sebenarnya saya nggak ada masalah. Mungkin dengan seringnya kita berkomunikasi, lama-lama Anda akan bisa melihat, Anda akan tahu, dan saya tidak ingin merubah apa yang ada dalam diri Anda. Tapi kalau kita mempunyai hal yang baik dan tujuan yang baik, maka kita berharap menyampaikannya pun dengan cara baik, versi, bukan hanya versi kita, versi cara penerimaan orang lain. Karena bagaimanapun hidup kita bebas melakukan apapun, tapi di luar sana banyak orang yang lebih banyak punya rasa dan nilai. Makanya semakin tumbuhlah dengan kedewasaan, semakin tumbuhlah dengan kebijaksanaan, sehingga suatu saat nanti jalannya akan mudah dalam menyampaikan sesuatu. Jadi sekali lagi tidak ada yang salah atas apa yang Anda lakukan. Saya cuma berpikir sayang kalau tujuan hal baik Anda ini tidak dibarengi dengan perasaan yang lebih tenang, lebih slow, lebih kalem, dan sebaiknya lebih baik diucapkan melalui video dibandingkan ditulis. Karena Betul ditulis itu. hanya jadi Bikin orang debat. salah paham. Nah, debat kusir di komen. Begitu ada yang mau, yuk kita ngobrol yuk. Ada tempatnya kita ngobrol. Yang mau monggo ayo. Bisa by WhatsApp double, bisa by live langsung bareng atau bagaimanapun. Kita ajak mereka berdiskusi, kita ajak mereka ngomong. Kalau mereka nggak mau, berarti ya sudah sama aja. Artinya kita nggak perlu menanggapi yang terlalu berlebihan. Saya rasa itu aja. Terima kasih ya. Oke, Eh, terima nanti kasih Mas Andro. nanti kita Terima kasih buat Nanti diskusinya kita juga. bahas lagi lebih dalam lagi, Oke, lebih siap. longgar lagi ya. Sehat selalu, Oke, tetap sehat selalu semangat buat ya. sampean. Oke, Yuk, Assalamualaikum. yuk, bye-bye. Bye-bye.